Oh ya bosku, memang saat ini bisa dibilang cerita One Piece sudah memasuki ars transisi, di mana apabila kita perhatikan lagi, Oda Sensei sebagai sang kreator manga One Piece selalu memberikan beberapa informasi penting yang akan berkaitan dengan ars berikutnya. Dan seperti yang telah Oda Sensei perlihatkan di akhir chapter 1124 kemarin, kita bisa melihat ada sosok misterius yang telah menantikan kehadiran kelompok bajak laut topi jerami di Pulau Elbaf. Nah, sampai di sini, hal ini pun semakin membuktikan bahwa ars Elbaf berpotensi menjadi ars terbaik sampai sejauh ini, karena memang akan banyak hal besar yang akan terjadi di pulau tersebut. Apalagi seperti yang pernah dijelaskan oleh Dory dan Brogy ketika membantu Luffy menghadapi para Gorosei, mereka pernah mengatakan bahwa wujud Gear 5 Luffy sangat mirip sekali dengan sosok Dewa Matahari Nika yang ada di Pulau Elbaf. Jelas informasi penting ini pun cepat atau lambat akan membuat Luffy sadar bahwa kekuatan buah iblisnya selama ini bukanlah kekuatan buah iblis para Messiah Gomu Gomu no Mi, melainkan Hito Hito no Mi model Nika. Nah, maka dari itu, setelah sampai di Pulau Elbaf nantinya, kita akan melihat sebuah percakapan antara Dory, Brogy, dan kelompok bajak laut topi jerami tentang sosok Dewa Matahari Nika. Sehingga, seperti yang sudah Mimin jelaskan tadi, hal ini pun akan membuat Luffy sadar bahwa kekuatan buah iblisnya masih berpotensi untuk berkembang dan menciptakan berbagai teknik serta variasi serangan yang lebih banyak lagi. Selain itu, Luffy juga akan mulai paham bagaimana cara memaksimalkan kekuatan imajinasi dari Nika. Dengan kata lain, Luffy mampu menciptakan lebih banyak lagi kekuatan imajinasi yang akan diwujudkan oleh Luffy. Nah, masih berkaitan dengan sosok Nika yang disinggung oleh para raksasa, di Pulau Elbaf nantinya kita juga akan mendapatkan informasi tambahan terkait kerajaan kuno, sosok Joy Boy, dan Dewa Matahari Nika. Menariknya, dalam kisah tersebut, ada beberapa nama dewa dan makhluk mitologi yang ikut disinggung dalam sejarah Nika dan kerajaan kuno. Yap, menurut para raksasa, para penduduk Pulau Elbaf percaya bahwa Dewa Nika memiliki keterkaitan dengan dewa lainnya yang ada di dunia One Piece. Nah, tentunya kalian semua para fan One Piece masih ingat ketika di ars Skype kita mendapatkan informasi bahwa ada 4 dewa yang telah diungkap oleh Oda Sensei, yaitu Dewa Matahari, Dewa Hutan, Dewa Hujan, dan Dewa Bumi. Menariknya, dari keempat dewa ini sudah dapat dipastikan bahwa Dewa Matahari adalah Nika. Namun sayangnya 3 dewa yang lainnya masih belum diketahui. Selain itu, para raksasa juga akan menjelaskan kepada kelompok bajak laut topi jerami tentang pohon besar yang ada di Pulau Elbaf. Yap, menurut Dory dan Brogy, pohon tersebut sudah ada sejak ribuan tahun lamanya, di mana pohon tersebut bernama pohon Adam. Nah, menariknya, para raksasa ini percaya bahwa siapapun yang menebang pohon Adam secara asal, maka bencana besar akan menimpa Pulau Elbaf. Itu sebabnya ada beberapa hal penting terlebih dahulu yang harus menjadi syarat agar seseorang bisa menebang dan mengambil kayu dari pohon Adam. Dan tepat di momen ini juga, Franky pun kemudian menjelaskan bahwa kapal Tosensani juga terbuat dari kayu Adam. Jelas hal ini pun membuat Dory dan Brogy sangat terkejut dan tidak menyangka jika bahan dari kapal Tosensani berasal dari kayu Adam. Setelah itu, di sisi lain, akhirnya kita pun diperlihatkan sosok siluet yang muncul di akhir chapter 1124 yang lalu. Nah, rupanya sosok tersebut adalah Chopper Gaban. Yap, di momen ini kita diperlihatkan sosok Chopper Gaban yang sedang bersama dengan Jaguar di Soul. Nah, mereka berdua rupanya telah menyadari bahwa kelompok bajak laut topi jerami akan datang ke Pulau Elbaf. Mereka juga tampak membicarakan tentang harta karun One Piece yang selama ini menjadi berebutan di kalangan para bajak laut. Ya, menurut Chopper Gaban, Roger benar-benar telah berhasil membuat dunia ini berguncang dengan menciptakan era bajak laut baru. Dan secara tidak langsung, hal ini juga akan mewujudkan tekad dari para penduduk Ohara agar orang-orang di seluruh penjuru dunia One Piece bisa mengetahui apa yang sebenarnya disembunyikan oleh pemerintah dunia selama ini tentang abad kekosongan atau Void Century. Sementara itu di sisi lain, meskipun Jaguar di Soul ini tahu bahwa Chopper Gaban telah mengetahui tentang abad kekosongan dan harta karun One Piece, namun dirinya enggan bertanya kepada Chopper Gaban karena Jaguar di Soul sangat menghargai sahabatnya yaitu Nico Robin yang saat ini sedang berjuang untuk mengungkap kebenaran yang selama ini telah disembunyikan oleh pemerintah dunia sejak ratusan tahun lamanya. Itu sebabnya di momen ini juga Jaguar di Soul berharap jika Nico Robin menemuinya nanti,
Dirinya bisa menjadi penyemangat bagi Robin untuk terus berjuang mewujudkan tekad dari para penduduk Ohara. Nah, saat Jaguar di Seoul mengatakan hal ini, Chopper Gaban kemudian menjelaskan bahwa dirinya sudah tidak sabar lagi ingin bertemu dengan Luffy karena menurut Shanks, Luffy adalah sosok yang sangat mirip dengan Roger. Bahkan menariknya, Chopper Gaban ingin bertarung dan menguji kemampuan Luffy sebagai seorang Yonko baru. Yap, tentunya ini akan sangat menarik ya bosku. Jika Chopper Gaban akan melatih Luffy, maka bukan hal yang tidak mungkin. Di Arch Elbaf inilah, Luffy benar-benar akan disiapkan secara matang untuk menghadapi pertempuran di akhir cerita One Piece nantinya. Setelah itu Shin pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan di Merijoa. Nah, setelah keempat Gorosei kembali ke ruang otoritas, para Gorosei ini pun kemudian segera mengadakan rapat besar dengan Angkatan Laut. Dalam pertemuan ini, kita bisa melihat beberapa petinggi Angkatan Laut seperti Panglima Kong, Sengoku, Nenek Suru, dan Akainu. Para Gorosei kemudian memerintahkan Angkatan Laut untuk segera membentuk tim khusus agar mengawasi pergerakan para Yonko yang mulai melakukan pergerakan besar untuk mendapatkan harta karun One Piece. Yap, para Gorosei sadar apa yang dikatakan oleh Dr. Vegapunk melalui pesan siarannya, bahwa dunia ini akan ditentukan oleh orang yang mendapatkan harta karun One Piece. Cepat atau lambat akan membuat dunia One Piece semakin berguncang. Sehingga gelombang arus pertempuran besar sepanjang sejarah dunia One Piece pun tidak dapat dihindari lagi oleh pemerintah dunia. Nah, menariknya, para Gorosei juga memerintahkan Ksatria Suci untuk bekerja sama dengan pihak Angkatan Laut agar misi mereka kali ini bisa berjalan dengan lancar. Bahkan, para Gorosei juga akan mengerahkan Serapim dalam jumlah yang cukup banyak untuk membantu misi mereka kali ini. Lalu kemudian setelah itu di akhir chapter, kita pun diperlihatkan pergerakan dari kelompok bajak laut Kurohige yang telah meninggalkan Pulau Hachinosu. Namun sayangnya belum diketahui pasti kemanakah tujuan mereka. Tetapi yang jelas kali ini Kurohige diperlihatkan membawa semua kru intinya, termasuk sang mantan Admiral Aoki Zikuzan. Nah, itu tadi merupakan analisis